Kanada sedang mempersiapkan pertahanan untuk perang total melawan Trump dan sudah mempertimbangkan skenario terburuk, tekanan ekonomi, pemutusan hubungan dagang, dan kemungkinan krisis militer di Arktik serta di perbatasan darat terbesar di dunia. Ketika Donald Trump mengancam negara-negara lain, mereka menyerah dan menandatangani perjanjian-perjanjian buruk yang dia paksa kepada mereka. Tapi apa yang Trump paksa kepada kami adalah akhir dari kedaulatan nasional kami. Pemerintahan Mark Carney mempercepat latihan angkatan bersenjata, meningkatkan investasi di wilayah utara, mencari mitra baru, dan mulai mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Reaksi tersebut semakin kuat setelah ancaman publik dari Donald Trump untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51, menggunakan kekuatan ekonomi terhadap Ottawa, dan mempertanyakan garis yang memisahkan kedua negara. Sekarang muncul laporan bahwa Trump juga mengancam akan meninggalkan perjanjian tahun 1908 yang membantu menetapkan perbatasan. Meskipun tanpa perintah publik untuk melakukan invasi, kalangan politik Kanada mulai menganggap retorika tersebut sebagai risiko nyata. Rencana tersebut sudah mencakup patroli ribuan kilometer di atas es, pengeluaran baru untuk radar dan jet tempur, serta bank internasional untuk mendanai industri militer. Di luar kendali langsung Washington, apa yang sebenarnya ingin dicapai Trump dengan menyerang kedaulatan Kanada? Mengapa Ottawa mulai berlatih tanpa sepenuhnya mempercayai Washington? Bagaimana Kanada akan bereaksi jika tekanan itu sampai ke wilayahnya? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Wall Street Journal, Trump dikabarkan mengancam akan meninggalkan Konvensi Perbatasan 1908 yang digunakan untuk menetapkan sebagian perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut bukan satu-satunya yang membentuk perbatasan, yang juga bergantung pada kesepakatan sebelumnya tahun 1908, 1818, dan 1846. Namun, membongkar mekanisme ini akan menimbulkan krisis secara langsung. Trump sudah menyebut perbatasan itu sebagai buatan dan mengatakan bahwa Kanada seharusnya menjadi negara bagian ke-51. Ancaman secara pribadi, jika memang terjadi seperti yang dilaporkan, menunjukkan bahwa provokasi itu tidak hanya terbatas pada pidato di depan kamera. Charlie Angus, mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat Baru, menyatakan bahwa Kanada menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatannya dan perlu tetap waspada secara permanen. Angus mengatakan bahwa mempertanyakan perbatasan akan menciptakan ruang untuk provokasi. Dia juga menuduh pemerintahan Trump menggunakan isu narkoba, terorisme, dan kriminalitas di perbatasan utara sebagai dalih politik terhadap Kanada. Tapi apa yang dipaksakan Trump kepada kami adalah akhir dari kedaulatan nasional kami. Tuduhan itu menjadi semakin berat karena pejabat Amerika memang menekan Ottawa terkait pengendalian migrasi, peredaran fentanyl, dan keamanan di perbatasan. Beratnya kendala jarak di perbatasan utara dan kurangnya kerjasama dari pemerintahan federal sebelumnya terus mendorong kejahatan kekerasan. Sekarang kami fokus pada hal itu dan secara aktif mengerahkan pasukan keamanan negara bagian dan lokal di wilayah tersebut. Tapi tahu kan yang harus bertindak itu Kanada karena mereka memproduksi di sana dan mengirimkannya ke sini. Saya tidak akan membahas apakah kita harus menjadikan mereka negara bagian ke-51, tapi mereka adalah mitra kita di utara. Lebih dari 300 teroris yang dikenal atau dicurigai masuk secara ilegal ke negara ini tahun lalu. Mereka bukan hanya imigran ilegal, tapi teroris. Sebanyak 85 orang masuk melalui perbatasan utara. Pada 1 Juli 2026, pemerintah Amerika Serikat menolak memperpanjang perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada memulai periode 10 tahun yang bisa menyebabkan berakhirnya fakta tersebut jika tidak ada negosiasi baru. Perdagangan tahunan antara ketiga negara tersebut mencapai sekitar 1,6 triliun dolar dan Kanada sangat bergantung pada pasar Amerika. Ketergantungan inilah yang coba dikurangi oleh Carnegie. Bagi Ottawa, bernegosiasi dengan Washington sekarang berarti mencegah agar ekonomi Kanada tidak digunakan sebagai alat penaklukan politik. Persiapan pun telah sampai ke ranah militer antara Januari dan April 2026. Sekitar 1.300 personel militer Kanada ikut serta dalam operasi terbesar negara itu di Arktik sejak tahun 2007. Salah satu patroli menempuh lebih dari 5.000 km dengan menggunakan motor salju antara Inuvik dan Churchill menghadapi suhu mendekati minus 60 derajat.
Latihan ini melatih pergerakan dengan pasokan, komunikasi, dan pertahanan di wilayah yang sangat luas dan strategis. Tujuan resminya berkaitan dengan ancaman dari Rusia dan Tiongkok. Namun situasinya berubah setelah pernyataan Donald Trump tentang menganeksasi Kanada, menguasai Greenland, dan mengurangi komitmen terhadap Organisasi Traktat Atlantik Utara. Kanada masih bergantung pada Amerika Serikat untuk radar, intelijen, dan pertahanan udara melalui Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara. Pemerintah berencana untuk menginvestasikan 87 miliar dolar Kanada selama 20 tahun ke depan untuk modernisasi sistem dan keamanan di Arktik. Ottawa juga sedang meninjau pembelian 88 jet tempur F-35 dan mempertimbangkan untuk mengurangi keterlibatan Amerika dengan pesawat Gripen buatan Swedia. Diskusi ini melibatkan suku cadang, perawatan, program, dan izin penggunaan. Dalam krisis dengan Washington, ketergantungan penuh pada teknologi Amerika akan membuat Kanada rentan. Ketegangan meningkat ketika Pentagon menangguhkan partisipasinya dalam Dewan Pertahanan Bersama Permanen yang dibentuk pada tahun 1940. Washington menuduh Kanada mengeluarkan terlalu sedikit dana dan menunda keputusan militer. Carney meremehkan dampaknya terhadap kerjasama udara, tetapi penangguhan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan telah menurun dari kedua belah pihak. Amerika Serikat menuntut lebih banyak pengeluaran, sementara Kanada khawatir bahwa sistem bersama juga bisa menjadi sumber tekanan. Mark Carney mulai mengatakan bahwa hubungan khusus lama dengan Amerika Serikat telah berubah menjadi kelemahan. Pada bulan April 2026, Perdana Menteri menyatakan bahwa Kanada perlu mengambil kembali kendali atas masa depannya sendiri dan memperkuat kapasitas independennya. Pemerintah memperluas perjanjian dengan Eropa dan membawa pertemuan Organisasi Traktat Atlantik Utara ke Ankara. Usulan Bank Pertahanan Internasional yang baru. 9 negara awalnya bergabung dengan Bank Pertahanan, Keamanan dan Ketahanan: Kanada, Albania, Belgia, Yunani, Latvia, Luksemburg, Rumania, Turki, dan Ukraina. Lembaga ini bertujuan untuk mengumpulkan hingga 100 miliar pound sterling, sekitar 134 miliar dolar, untuk mendanai pabrik, peralatan, dan proyek militer. Kantornya akan berlokasi di Kanada dan operasinya diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana Ottawa ingin membangun jalur di luar ketergantungan langsung pada Washington. Tekanan dari Kanada semakin bermakna selama pertemuan Organisasi Traktat Atlantik Utara di Ankara. Trump kembali mengatakan bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali Amerika Serikat dan menyatakan bahwa Denmark tidak melindungi wilayah tersebut dengan baik. Greenland adalah masalah besar bagi kami, dan masalah lainnya adalah ketika kami mengundang mereka untuk bergabung dengan kami, mereka menolak. Mereka tidak mau bersama kami ketika mereka bisa, tapi kami selalu ada untuk mereka. Kami sudah menghabiskan lebih dari $1 triliun dalam waktu yang sangat singkat. 1 triliun untuk melindungi negara-negara itu dari Rusia. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Kita punya lautan, tapi itu adalah sesuatu untuk jangka panjang. Dan mereka tidak memperlakukan kita dengan baik. Apakah Mark mengerti? Greenland sangat penting untuk Universitas Zeeman, tapi tidak untuk Denmark. Sebenarnya, ketika Denmark diserang oleh Nazi, dalam waktu kurang dari sehari, Hitler berhasil mengalahkan mereka. Dalam sehari, mereka mengambil alih dan mereka meminta kami untuk menjaga Greenland. Sebenarnya, kami mengambil alih Greenland dan kemudian, dengan bodohnya, kami mengembalikannya. Kita seharusnya tidak mengembalikannya kepada mereka, karena kitalah yang membutuhkannya. Kita membutuhkannya untuk perlindungan dunia, bukan hanya Amerika Serikat. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menjawab bahwa pemerintahnya akan mempertahankan setiap bagian dari kerajaannya, termasuk Greenland. Pemerintah Greenland juga menyatakan bahwa pulau itu tidak dijual kepada Kanada. Desakan Trump terhadap sekutu Arktik lainnya berfungsi sebagai peringatan bahwa ancaman teritorial bisa saja mereda, tetapi akan kembali ketika Washington menemukan peluang baru. Ottawa sedang berlatih di Arktik, memperkuat infrastruktur, mencari teknologi di luar Amerika Serikat, menciptakan pendanaan internasional, dan mengurangi eksposur perdagangannya. Tekanan tersebut bahkan sudah mencapai penghubung fisik baru antara kedua ekonomi tersebut. Amerika Serikat dan Kanada mencapai kesepakatan untuk membuka jembatan internasional Gordie Hall pada 27 Juli 2026. Setelah perselisihan mengenai tarif tol dan partisipasi Amerika, Kanada membiayai pembangunannya.
Namun, Kanada setuju untuk membagi laba bersih dengan Amerika Serikat dan menyerahkan perubahan tarif di masa depan untuk disetujui oleh Washington. Mereka berbalik melawan kita dengan kepahitan penuh tangis, seperti para pembuat onar yang baru saja dipukul hidungnya. Donald Trump mengatakan bahwa kami adalah orang-orang paling tidak menyenangkan yang pernah dia hadapi. Pete Hoekstra, duta besarnya yang manipulatif, menyebut kami tidak menyenangkan. Howard Lutnick, Kanada. Kalian sangat buruk. Pete Navarro menyerang kami. Mereka marah karena kami melawan mereka. Tapi ini menunjukkan bahwa dengan menolak membuka jembatan Gordi-Gordi, menolak Kusma, dan terus memanipulasi serta mengancam kami, mereka memang tidak mengubah pendirian mereka. Jembatan itu akan mempermudah perdagangan antara Windsor dan Detroit. Namun, kesepakatan itu menunjukkan betapa besar pertarungannya. Trump menekan Carney bertahan. Dan setiap jalan, kontrak, atau perjanjian menjadi bagian dari perselisihan yang lebih besar untuk menguasai hubungan antara kedua negara. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.